di dalam kesia-siaan. Ya. Waqala, dan berkata Fir'aun, daruni, biarkanlah aku akan bunuh Musa. Wal yad'u, dan hendaklah dia berdoa robbahu kepada Tuhannya. Ini sesungguhnya aku takut ayubaddila, dia akan mengganti dinakum, agama kalian, atau ayudhira fil ardi, dia berbuat kerusakan atau menimbulkan di bumi al-fazada, kerusakan. Waqala Musa, dan berkatalah Musa, ini sesungguhnya aku berlindung birabbi, kepada Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian, mingkulli, dari setiap mutakabirin, yaitu orang yang menyombongkan diri, wala yu'minu, dan tidak beriman, bi yaumil hisab, kepada hari perhitungan. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi itulah ayat-ayat yang kita baca. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menenangkan hati Rasulnya, yaitu hati Rasulullah SAW, itu dengan menyebutkan kesudahan bagi orang kafir, ya, kesudahan bagi orang kafir. Nah, yang mendustakan para nabi sebelumnya itu dan memperlihatkan bekas-bekas peninggalan mereka. Kemudian Allah juga menenangkan hati Rasulnya dengan menuturkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, meskipun Nabi Musa itu membawa mukjizat yang kuat, ya, meskipun dia membawa mukjizat yang kuat, ternyata Fir'aun, Haman, dan Qarun tetap mendustakannya. Bahkan menuduh Nabi Musa itu sebagai penyihir dan pendusta. Nah, jadi yang demikian itu, Bapak Ibu, ini merupakan kabar, yaitu gembira bagi Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW, yakni, ya, karena apa? Meskipun begitu, Nabi Musa tetap bisa akhirnya mengalahkan mereka, yaitu mengalahkan Fir'aun, mengalahkan Haman dan Qarun. Inilah sebagai bentuk kabar gembira Allah SWT kepada Rasulullah SAW, bahwa baginya lah, yaitu bagi Rasul, nanti akhirnya memperoleh kemenangan. Ya, jadi setelah beliau itu mendapatkan berbagai ujian, sebagaimana terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullah, jadi pada yaitu Surah Al-Mu'min ayat 23 ini Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin. Walaqad, dan sungguh benar-benar, arsalna, kami telah utus Musa biayatina, dengan ayat-ayat kami, wa sultan, dan bukti mubin yang nyata. Beliau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili menjelaskan gini, ayat Taullahi laqad arsalna Musa bil mu'jizati, demi Allah, sungguh benar-benar kami telah utus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat, allati, yang dia al-ayatu tis'un, yaitu bukti-bukti yang jumlahnya 9. Jadi mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu ada, yaitu 9 mukjizat, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Jadi ada 9 mukjizat, ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Allah SWT di dalam surah, yakni surah yaitu Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 101. Ya, di mana Allah SWT berfirman, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayinat. Sungguh benar-benar kami telah berikan kepada Musa itu 9 tanda-tanda yang jelas, yaitu mukjizat. Nah, 9 mukjizat tersebut yang dibawa oleh Nabi Musa kepada Fir'aun itu, sebagaimana diriwayatkan atau disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Abdul Razak, kemudian dalam Sa'id bin Mansur, Ibnu Zarir, dan Ibnu Munzir, itu adalah yaitu satu tongkat yang berubah menjadi ular, kemudian tangan yang mengeluarkan cahaya putih itu, kemudian kemarau panjang, ya, yang ketiga kemarau panjang yang ditimpakan oleh Allah kepada Fir'aun, kemudian lautan yang terbelah, ya, yang keempat, kemudian yang kelima angin topan,
yang keenam belalang, yang ketujuh kutu, yang kedelapan kata yang merajalela, ya, dan yang kesembilan air. Jadi kutu, kemudian kata yang merajalela 8, ya, kemudian yang kesembilan adalah air yang berubah menjadi darah. Nah, itu ada 9 mukjizat yang dibawa Nabi Musa kepada Fir'aun. Tapi sebetulnya mukjizat dari Nabi Musa itu banyak, Bapak Ibu, ya, yaitu kalau beliaunya Ar-Razi, Imam Ar-Razi itu menyebutkan bahwa di dalam tafsirnya, ya, Al-Quranul Majid, nah itu beliau menyebutkan ada 16 mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa itu, ya, dimana ke-16-nya itu adalah, ya, 1, dihilangkannya kesulitan berbicara dari lidahnya sehingga menjadi fasih bicara. 2, berubahnya tongkat menjadi ular. 3, ya, kemudian tangan yang bersinar putih. Kemudian 4 angin topan. 5 belalang, ya, yang merajalela itu. Kemudian 6 itu adalah kutu yang melanda. Kemudian 7 kata yang merajalela. Kemudian 8 darah yang ada di mana-mana, air berubah menjadi darah itu. Ke-9 terbelahnya lautan merah. Ke-10 yaitu batu yang mengeluarkan 12 mata air itu, ya. Kemudian ke-11 adalah gunung sebagai naungan, gunung yang diangkat, ya, ke atas mereka, ya, yaitu Bani Israel, seakan-akan kemudian gunung itu menimpa mereka. Ke-12 mana dan salwa yang diturunkan kepada kaumnya itu. Ke-13 adalah kemarau panjang. Ke-14 kekurangan buah-buahan. Kemudian ke-15 binasanya harta mereka berupa kumbang madu. Kemudian yang ke-16, ya, termasuk di dalamnya adalah makanan, ya, yang rusak akibat, yaitu, dan juga bahan makanan atau tepung, ya, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah. Itu ada 16. Jadi sebetulnya mukjizatnya Nabi Musa itu bukan hanya 9. Jadi penyebutan 9 itu adalah sebagian, yaitu yang didatangkan oleh Allah kepada Fir'aun itu. Nah, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, jadi Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya dengan bawa bukti-bukti yang nyata, yaitu 9 mukjizat tadi sebagaimana disebutkan, ya. Nah, ini menjadi hujah, menjadi bukti, ya, bukti bagi kenabian Nabi Musa alaihissalam, yaitu bukti-bukti yang kuat. Wa ila fir'auna wa hamana wa qaruna, yaitu Allah utus Nabi Musa itu kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Faqalu, mereka mengatakan, yaitu Fir'aun, Haman, dan Qarun itu menuduh Nabi Musa sebagai sahirun kadzab, penyihir yang dusta. Nah, beliau Profesor Dr. Abu Zuhli mengatakan gini, arsalna Musa, jadi kami utus Musa ila Fir'auna, kepada Fir'aun. Fir'aun ini adalah Maliki Misra, yaitu Raja Mesir. Wa Hamana, dan Haman. Haman adalah wazirnya, yaitu menterinya Fir'aun. Wa Qaruna, dan Qarun. Qarun akna ahli zamanihi. Jadi Qarun ini adalah orang kaya pada zamannya. Faqalu, di mana mereka sepakat mengatakan innahu, bahwa sesungguhnya Nabi Musa itu sahirun, penyihir, muqati'un majnunun mamuh, di mana Nabi Musa dituduh sebagai penyihir, tukang sihir, penipu, orang gila, dan pendusta. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzalika ma'atal ladzina min qablihim mir rasulin ila qalu sahirun aw majnunun atawasaw bihi balhum qaumun taghun. Jadi demikianlah, ya, setiap kali seorang rasul itu yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka kaumnya yang diutus kepadanya rasul itu pasti mengatakan, pasti menuduh rasul itu adalah dia penyihir atau orang gila. Maka apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi penyebutan secara khusus ya, penyebutan secara wa qasahaula iltaghadu bidzikri lianam ru'usaul mukadzibina bi Musa wa ghairihim tabi'ul lahum. Jadi penyebutan yaitu Fir'aun, kemudian Qarun, Haman secara khusus, Fir'aun, Haman, Qarun secara khusus karena mereka lah yang melampaui batas. Mereka pembesar orang-orang yang mendustakan Nabi Musa, sedangkan yang lainnya itu hanya mengikuti karena mereka para pemimpinnya. Jadi disebutkan secara khusus itu. Nah, sedangkan yang lain mengikuti. Dan karakter orang-orang yang zalim, yang lalim itu adalah tidak mau mendengarkan argumentasi, tidak mau mendengarkan hujah, ya, tidak mau mendengarkan perkataan, dan rata-rata bersandar pada kekuatan. Seperti yang Allah katakan, falamma ja'um bil haqqi min indina. Jadi maka ketika datang kepada mereka dari sisi kami kebenaran, ay bil burhanil qati'i ad-dali ala anna Allah azza wa jalla arsalau ilaihim, yaitu bukti-bukti yang pasti yang menunjukkan kebenaran bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus dia Musa. Nah, jadi Allah telah mengutus Musa ya kepada mereka, wahiyya mukjizatu dhahirah wadhihah. Nah, yaitu dengan membawa mukjizat yang nyata dan jelas ya. Mereka itu mengatakan gini, uqtulu abna alladzina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum. Jadi mereka itu mengatakan ya, ketika datang kepada mereka itu dari sisi kami, yaitu utusan dengan membawa bukti-bukti yang nyata itu, mereka mengatakan gini, kalian bunuhlah anak laki-laki orang-orang yang beriman bersamanya dan biarkanlah hidup yang perempuan. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Begitu Nabi Musa membawa bukti-bukti nyata kebenaran akan kenabian kerasulannya, mereka mengatakan gitu. Jadi orang-orang yang melampaui batas itu mengatakan ya, kembalilah kalian bunuh anak laki-laki dan tinggalkanlah perempuan, biarkan hidup, supaya jumlah mereka itu tidak bertambah banyak dan keadaan mereka keadaan mereka itu menjadi lemah. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh yaitu kaum mereka, yakni orang-orang yang menyombongkan diri tadi, orang-orang kafir seperti Fir'aun, Haman, Qarun itu ya. Nah, ini Bapak Ibu itu merupakan perintah kedua. Jadi pembunuhan terhadap anak-anak laki-laki dan membiarkan hidup yang perempuan, ini adalah perintah kedua. Dan perintah yang pertama kali adalah sebelum Nabi Musa lahir ya. Jadi perintah yang kedua ini adalah untuk apa? Untuk menolak kedatangan Nabi Musa, untuk menghinakan masyarakat Bani Israel ya, supaya tidak dapat mengalahkan mereka. Jadi supaya laki-lakinya sedikit, tidak bisa mengalahkan yaitu Fir'aun dan para pengikutnya itu. Namun Allah SWT, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Allah SWT itu membatalkan tipu daya mereka ya, dan menggagalkan rencana mereka, sebagaimana Allah firmankan, wa ma kaidul kafirina illa bidolal, wa ma kaidul kafirina illa bidolal. Dan tidaklah tipu daya orang-orang kafir itu ya, kecuali di dalam kesia-siaan. Artinya apa? Artinya ay wa ma makarohum wa qasatuhum taqlidu ada dan di Bani Israel ila fidyain wa dhahabin syada, yaitu tidak ada tipu daya dan tujuan mereka mengurangi jumlah Bani Israel kecuali berakhir dengan sia-sia dan lenyap begitu saja. Jadi mereka tidak mampu melakukan itu, tidak dapat mewujudkan kemampuan untuk mereka. Karena apa Bapak Ibu? Pada awal ketika mereka menjalankan aksi pembunuhan itu tidak membuahkan hasil apapun, sehingga Nabi Musa tetap hidup. Ketika mereka merencanakan yaitu agar Nabi Musa itu mati, dibunuh ya, anak laki-laki, ternyata mereka gagal.
Nabi Musa masih hidup. Mereka tidak dapat mewujudkan rencananya. Begitu juga rencana pembunuhan massal yang akan dilakukan, itu pasti kembali gagal, sehingga kemenangan tetap ada pihak orang-orang yang beriman. Nah, dan nyatalah itu kemenangan tetap berada di pihak orang yang beriman. Nah, pada kali ini Bapak Ibu, Fir'aun itu sangat berhasrat. Untuk apa? Untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Hingga dia mengatakan, wa qala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, daruni aqtul Musa wal yada'u rabbah. Jadi waqala Fir'aun, dan berkatalah Fir'aun, ini sampai bernafsunya ya. Fir'aun itu sangat bernafsu ingin menghabisi Nabi Musa. Berkatalah Fir'aun, ya, daruni, biarkanlah aku aqtul Musa, aku akan bunuh Musa wal yada'u rabbah. Ya, sana Musa biar berdoa kepada Tuhannya. Jadi qala Fir'aunu liqaumihi. Jadi berkatalah Fir'aun kepada kaumnya, da'auni aqtulu Musa, biarkanlah aku membunuh Musa, waliyata'ur rabbahu alladhi yaj'amu annahu arsalahu ilaina. Biarkan Musa berdoa kepada Tuhannya, di mana dia mengaku bahwa Tuhannya telah mengutusnya kepada kita itu. Nah, jadi ini adalah suatu tantangan Fir'aun, ya, kesombongan Fir'aun sekaligus juga nafsunya Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Bahkan dia mengatakan biarkan dia, Musa itu, berdoa kepada Tuhannya yang ia anggap bahwa dia mengutusnya kepada kami. Kemudian dia akan menghalang-halangi aksi pembunuhan tersebut. Jika dia mampu melakukannya, aku tidak peduli dengan hal itu. Nah, jadi ini adalah ucapan Fir'aun. Ya, ini adalah ucapan Fir'aun, dan jelas sekali ucapan ini merupakan peremehan terhadap doa Nabi Musa kepada Tuhannya, kepada Allah SWT. Padahal secara implisit, Bapak Ibu, yaitu Fir'aun sangat takut terhadap doanya Nabi Musa. Jadi firman Allah, wal yada'ur rabbah, ya, dan hendaklah dia meminta kepada Tuhannya. Ini merupakan dalil yang benar atas puncak ketakutan kepada Allah SWT. Nah, kemudian Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi Fir'aun itu menjelaskan tentang kenapa dia sangat bernafsu untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam. Wasababul qatli maqala ta'ala, sebab atau alasan Fir'aun dia sangat ingin membunuh Nabi Musa itu adalah dijelaskan oleh Allah. Inni akhafu ayubadila dinakum au ayudhiro fil ardil fasada. Nah, itu alasannya. Jadi ini sesungguhnya, yakni aku khawatir Musa akan mengubah manhaj agama yang telah kalian pegang, yaitu menyembahku dan berhala itu, kemudian memasukkan kalian ke dalam agama tauhid, yakni menyembah Allah SWT semata. Atau aku takut, atau ia akan memunculkan, yaitu Musa itu akan memunculkan perselisihan dan fitnah di antara manusia, sehingga menimbulkan banyak permusuhan, pertengkaran, dan menimbulkan berbagai kekacauan. Jadi maksud ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah memperlihatkan rasa takut dari Fir'aun akan adanya pergantian agama atau merusak tatanan dunia menurut pandangannya si Fir'aun itu, ya. Nah, oleh karenanya ketika Fir'aun memandang dirinya itu mulia, karena dia memandang dirinya mulia, karena dia memandang dirinya adalah, ya, Tuhan, ya, dirinya yang paling tinggi, ya, maka ketika dia punya pandangan seperti itu, ya, dia merasa punya otoritas dan kekuatan. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Musa, maka berkatalah Musa, inni utu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Nah, dalam kondisi seperti itu, artinya ketika Fir'aun merasa otoritasnya, kekuatannya besar, Nabi Musa berpegang teguh kepada
Allah SWT. Jadi ketika telah sampai perkataan Fir'aun kepada Musa, ya, maka Nabi Musa mengatakan, yaitu perkataan Fir'aun yang mana? Perkataan Fir'aun yang mengatakan daruri aqtul Musa. Jadi maka kemudian Nabi Musa mengatakan, aku meminta perlindungan kepada Allah. Inni utu birrabbi, aku meminta perlindungan kepada Tuhanku wa rabbikum, dan Tuhan kalian. Mingkuli mutakabbir, dari setiap orang yang menyombongkan diri. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam meminta perlindungan kepada Allah dari setiap kejahatan Fir'aun dan semisalnya, dari setiap orang yang sombong lagi angkuh, untuk tunduk kepada Allah SWT yang maha benar itu, yaitu orang kafir yang berbuat kejahatan dan orang kafir yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, dan orang yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari perhitungan, dan hari pembalasan. Karena ketika orang tidak beriman kepada hari kebangkitan, hari perhitungan, hari pembalasan, maka dia akan berbuat semena-mena. Jadi Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, karenanya waqad ista'adha Musa mimman jami'a bainal istighbari wal takdzibi bil jazaa. Jadi Nabi Musa telah memohon perlindungan dari orang yang memiliki sikap sombong dan mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Karena yang kedua, ya, sikap tersebut yaitu mendustakan, ya, hari pembalasan dan sikap sombong itu adalah merupakan salah satu bentuk sikap lancangnya terhadap Allah SWT, ya, lancang kepada Allah SWT dan hamba-hambanya. Maka Nabi Musa mengatakan, ya, Nabi Musa berkata, birabbi warabbikum, jadi kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini untuk memotivasi kaumnya agar ikut serta bersamanya, ya, yaitu ada Tuhanku dan Tuhan kalian, agar kaumnya itu ikut serta bersama Nabi Musa mohon perlindungan kepada Allah SWT dari kejahatan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, Bapak Ibu yang rahmatullahi Allah, karena waqad thabata fil hadisi an Abi Musa radhiyallahu, dan sungguh, ya, telah diriwayatkan hadis dari Abu Musa ketika Rasulullah SAW takut terhadap kaumnya, beliau itu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min sururihim wa nadra'ubika min nuhurihim, min nuhwarihim. Ya, jadi Allahumma, ya Allah, inna na'udzubika, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau, min sururihim, dari kejahatan mereka, wa nadra'ubika, dan kami yaitu memohon kepada Engkau agar menolak. Nah, ya, ini demi Engkau pula aku menolak sesembelihan mereka. Wa nadraubika fi nuhurihim. Jadi ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan mereka, dan demi Engkau pula kami menolak sembelihan mereka. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, ya, itu adalah kandungan dari firman Allah SWT di surah Yati Al-Mu'min ayat yang ke-23 sampai dengan 27. Nah, di dalam ayat ini beliau, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, itu menyimpulkan adanya yakni sejumlah hal. Jadi fiqhul hayati awil ahkam, jadi fikih kehidupan dan tentang hukum-hukum yang termuat di ayat ini. Jadi beliau katakan dalatil ayatu ala mayati. Jadi ayat-ayat di atas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut. Ayat 23 sampai dengan 27 surah Al-Mu'min. Yang pertama, ya, yastarokul anbiya'u fi umurihiya ta'yidihim bil mu'jizati dalati ala sidqihim. Jadi para nabi itu mengalami hal yang sama dalam berbagai hal. Para nabi itu yang dialami sama dalam berbagai hal, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Rasulullah SAW. Di antaranya apa? Yaitu dukungan, ya, untuk mereka dengan berbagai mukjizat yang menunjukkan kebenaran mereka. Kemudian pemalingan dari kaum mereka,
tuduhan dusta dari kaum mereka, menyampaikan yang tidak semestinya. Maksudnya kaumnya itu menuduh bahwa Rasul menyampaikan yang tidak semestinya. Kaumnya menuduh bahwa Nabi dan Rasul sebagai tukang sihir. Kemudian adanya ancaman pengusiran, penggusuran, ya, atau sampai pembunuhan. Bukan hanya penyiksaan, bahkan sampai pembunuhan. Tapi namun pada akhirnya kemenangan berpihak kepada para Nabi dan Rasul tersebut serta orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Jadi yang dialami semua Nabi dan Rasul sama, yaitu mendapat mukjizat dari Allah tapi didustakan oleh kaumnya, diancam bahkan sampai dibunuh, dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Tapi akhirnya kemenangan ada di pihak para nabi dan orang beriman. Kemudian yang kedua, manhaj inilah yang mengenalkan kisah Musa bersama Fir'aun dan kaumnya. Ya, Allah SWT mendukung Nabi Musa dengan berbagai mukjizat, memberikan 9 mukjizat, bahkan yang dibawa kepada Fir'aun, ya, sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat yang yaitu 101, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, sungguh benar-benar kami berikan kepada Musa yaitu 9 mukjizat yang nyata. Nah, ujian Allah yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu adalah berhadapan dengan pembesar orang-orang yang melampaui batas, yaitu Fir'aun, kemudian Haman, Qarun, ya. Nah, jadi Fir'aun sebagai rajanya, Haman sebagai menterinya, Qarun sebagai yaitu konglomeratnya, yang mereka semuanya sepakat untuk mendustakan Nabi Musa. Maka ketika mereka tidak mampu melawan dengan hujah-hujah yang dibawa Nabi Musa, maka mereka pun ya menganggap Nabi Musa sebagai pendusta, lalu mereka menggunakan kekuasaannya. Bertambahlah kesewenang-wenangan Fir'aun, ya, hingga berlanjut kepada pembunuhan massal terhadap Bani Israel, ya, dibunuh yang laki-laki, dibiarkan hidup yang perempuan, tujuannya untuk menghinakan agar tidak ada kekuatan dalam Bani Israel, ya. Dan Qatadah mengatakan ini bukan aksi yang pertama, karena aksi yang pertama adalah ketika Nabi Musa belum lahir. Nah, ini adalah aksi yang kedua. Tapi kemudian Allah SWT menimpakan kepada mereka yaitu berbagai wabah, azab, topan, angin topan, kata, kutu, darah, banjir sampai keluar dari Mesir. Kemudian Allah pun menenggelamkan mereka di yaitu Laut Merah. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang keempat, telah nyata sekali bahwa pertolongan Allah SWT untuk Nabi Musa alaihissalam, di mana Allah membatalkan seluruh tipu daya Fir'aun dan kaumnya, menjadikan tipu muslihat mereka itu sia-sia belaka, ya, sebab orang-orang tidak akan menahan diri dari keimanan sekalipun jika mereka mendapat perlakuan seperti perlakuan Fir'aun atau bahkan lebih keras lagi, ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kelima, keinginan kuat dari Fir'aun untuk membunuh Musa itu tidak memperdulikan kekuatan Allah SWT. Fir'aun menjelaskan kepada kaumnya alasan yang melatar belakangi kenapa membunuh Musa, yaitu ya, salah satu dari keduanya ya menimbulkan 2 masalah. Jadi bahwa hadirnya Musa itu dapat menimbulkan 2 masalah atau salah satu dari keduanya, yaitu menimbulkan rusaknya agama atau rusaknya dunia. Maksud rusaknya agama itu di sini adalah penyembahan terhadap Fir'aun dan penyembahan terhadap berhala itu jadi hilang. Sedangkan maksud rusaknya dunia ini adalah terjadinya berbagai pertengkaran serta munculnya berbagai fitnah dan kekacauan karena perselisihan itu. Itu pandangannya Fir'aun. Nah, maka Bapak Ibu, saat Fir'aun mengancam yang keenam dengan aksi pembunuhan Musa, Nabi Musa memohon perlindungan kepada Allah SWT, ya, memohon perlindungan kepada Allah SWT, memohon perlindungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Allah SWT, ya, mohon perlindungan kepadanya dari kejahatan orang yang sombong dan angkuh seperti Fir'aun, ya,
yang dia enggan beriman kepada Allah SWT dan enggan beriman dengan akhirat itu. Bapak Ibu, Imam Ar-Razi itu mengambil pelajaran kesimpulan dari kalimat-kalimat doa Nabi Musa itu ada 8 kesimpulan dari doanya Nabi Musa. Yang pertama adalah ucapan Nabi Musa, inni utu birabbi warabbikum, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi menggunakan kalimat ini, sesungguhnya aku, ini adalah untuk apa? Menunjukkan tauhid sebagai petunjuk buat cara pasti yang dapat membuahkan hasil dalam yaitu menolak kejahatan dan gangguan bagi kejiwaan adalah berpegang teguh kepada Allah SWT dan tawakal kepada perlindungan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah SWT dapat menjaga seorang dari tipu daya manusia dan jin. Jadi ketika seorang muslim berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk, itu nanti maka Allah akan menjaga agama dan keikhlasannya dari bisikan tipu daya jin. Begitu juga ketika seorang muslim berkata, yaitu a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka Allah SWT akan menjaganya dari segala bahaya dan dari segala ketakutan. Kemudian yang ketiga, firman Allah, birabbi warabbikum, ketika Tuhan tiada lain hanyalah Allah SWT, maka bagi seseorang yang berakal tiada keharusan baginya memohon perlindungan kecuali meminta perlindungan kepada Allah SWT, sebab dialah yang mengurusi dan melindungi. Kemudian yang keempat, firman Allah warabbikum, di dalamnya mengandung dorongan untuk mengikuti langkah Nabi Musa, dan Tuhan kalian ini mengandung dorongan untuk kaumnya untuk mengikuti langkah Nabi Musa dalam meminta perlindungan kepada Allah SWT. Kemudian yang kelima, Nabi Musa tidak menyebut nama Fir'aun dalam doanya. Tidak menyebut nama Fir'aun dalam doanya. Itu maknanya apa Bapak Ibu? Karena masih menghargai Fir'aun yang pernah mendidiknya di masa kecil. Nah yang keenam, sekalipun ada keinginan kuat dari Fir'aun untuk membunuh Musa, sejatinya panjatan doa keburukan untuknya tidak memberikan faedah apapun. Tetapi yang utama adalah memohon perlindungan kepada Allah SWT dalam menolak setiap orang yang memiliki sifat sombong dan mengingkari hari kebangkitan, hingga dapat mencakup setiap musuh, bukan hanya Fir'aun, tapi setiap musuh, baik musuh yang secara terang-terangan memusuhi maupun yang samar-samar. Dan yang ketujuh, Bapak Ibu, alasan adanya keberanian seseorang menyakiti manusia itu ada dua. Jadi alasan kenapa seorang berani menyakiti manusia itu ada dua. Satu, karena sombong lagi keras hatinya, dan yang kedua adalah mengingkari hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Jadi yang pertama karena kerasnya hati, kesombongan. Yang kedua karena keingkarannya kepada hari kiamat. Dan kedua-duanya ini ada pada dalam diri Fir'aun. Dan yang terakhir, jadi kesimpulan Imam Ar-Razi dari doa Nabi Musa alaihissalam adalah Musa menjawab perkataan Fir'aun, yaitu ketika Quran mengatakan wal yad'u rabbah, hendaklah dia mohon kepada Tuhannya, di mana perkataan ini meremehkan. Itu dijawab oleh Nabi Musa dengan jawaban, wahai Fir'aun, sesungguhnya yang kau remehkan itu merupakan agama yang hak, dan aku berdoa kepada Tuhanku agar dijauhkan dari syirik, dan kau akan melihat bagaimana Tuhanku memaksamu dan bagaimana dia menguasakan diriku atasmu. Inilah bantahan perkataan dan perbuatanku. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kesimpulan dari doa ini, doa Nabi Musa itu adalah yaitu cara menolak tipu daya para musuh dan membatalkan tipu muslihat mereka itu adalah dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT, kembali kepada penjagaan
Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah Bapak Ibu pelajaran yang kita bisa ambil. Maka ya, kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan diri kita, tidak suka dengan perjuangan kita, tidak suka dengan upaya kita mengembalikan hukum Allah, ya, maka dalam rangka membatalkan tipu daya dan tipu muslihat mereka, maka marilah kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena kita hanya Allah yang mampu melindungi kita, dan kita kembali kepada penjagaan Allah. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.